Halo semuanya, hari ini saya akan membedah fenomena fisika di balik sebuah sistem yang sering kita temui, khususnya pada kendaraan. Ya benar, yaitu suspensi kendaraan. Kali ini saya akan menunjukkan bahwa suspensi bukan sekadar pegas, melainkan sebuah sistem pengendalian gelombang mekanik. Setiap kali kita menggunakan kendaraan, pastikan kita akan berjalan di jalanan yang tidak rata. Itu akan ada memiliki gangguan atau distribusi dalam fisika. Gangguan merambat sebagai gelombang getaran. Jika gelombang itu tidak dikendalikan, energi kinetiknya akan membuat kendaraan berayun tanpa henti, yang sangat berbahaya bagi stabilitas. Oke, lanjut. Saya di sini ingin menggunakan shock breaker di sebuah kendaraan, tetapi setelah dipikir-pikir agak susah juga kalau untuk saya bikin eksperimennya. Jadi saya akan menggunakan ilustrasi saja, yaitu saya punya truk mainan ini, mobil mainan, dan juga sebagai pengganti shock breakernya itu adalah pegas, karena ya hampir mirip-mirip sih. Jadi komponen pertama itu saya memiliki gas. Ya, sesuai dengan hukum Hooke, pegas berfungsi menangkap energi dari permukaan jalan. Namun secara fisik, pegas adalah media sangat baik untuk merabatkan gelombang. Ketika energi kejutan dari jalan diterima, pegas akan mengalami osilasi harmonik tanpa adanya peredam, maka gelombang ini akan terus berulang dengan amplitudo yang tetap. Dalam simulasi ini disebut sebagai sistem endapan. Energi hanya berpindah-pindah dari energi kinetik menjadi energi posisional, tapi tidak pernah hilang. Inilah alasan mengapa mobil tanpa peredam akan mantul-mantul seperti bola, seperti contohnya di video ini. Oke, ya di sini saya akan komponen selanjutnya itulah mobil. Nah, bisa dilihat di sini itu ada kerangka statisnya dalam mobil. Ya, maaf kalau ini kok rusak. Pokoknya di sini ada bagian bawah itu ada pegas atau shock breaker untuk mobil. Jadi untuk menahan benturan gelombang yang dihasilkan atau menyerap gelombang tersebut. Kalau tidak dia akan terpelanting-pelanting seperti video yang tadi. Kalau misalnya dia memakai shock breaker maka aman dia. Nah, ini anggap saja secontoh dari saya. Ya, eksperimennya anggap saja ini jalannya tidak rata ya, ada jalan berlubang atau ya posisi tidur kan. Anggap saja dia mulus gitu kan, tapi pasti ada bergoyang-goyang karena ada suspensi dari si shock breaker bannya untuk menyerap gelombang. Nah, dia akan menyerap gelombang, anggap saja ini bekas nih posisi tidur kan. Dia pastinya akan lurus, walaupun dia akan ini, dia tidak akan mantul tetap terbangan atau ya memantul seperti yang ada di video sebelumnya. Jadi dia akan tetap banyak tetap di aspal, walaupun akan bergoyang karena dia menyerap gelombang tersebut dan mengubahnya menjadi gelombang energi mekanik agar bisa standby di aspal tanpa dia berterbangan atau melompat-lompat atau ya memantul-mantul seperti video sebelumnya. Disitulah peran penting shock absorber atau suspensi dalam teori gelombang ini. Alat ini bertugas sebagai disipator energi di dalamnya, terdapat fluida atau oli yang sangat kental atau viskos. Jadi saat gelombang itu getaran memaksa piston bergerak, oli dipaksa melewati lubang-lubang kecil. Disinilah terjadi keajaiban teknik kimia dan fisika. Energi mekanik dari gelombang tersebut diubah menjadi energi panas melalui gesekan viskositas. Fenomena ini menciptakan osilasi terendam atau damped oscillation secara visual. Grafik gelombangnya akan mengecil amplitudenya hingga menjadi 0 dalam waktu mungkin akan singkat ya sangat singkat. Untuk daya perendamnya akan gelombang itu akan terus-terusan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Maaf apabila jika saya tidak bisa menampilkan eksperimen sesungguhnya karena saya tidak bisa bawa mobil. Kalaupun bisa bawa motor pun belum tentu karena kecepatan motor itu saya berbeda. Takutnya tidak dapat dalam bentuk posisi eksperimennya. Maka dari itu saya menggunakan ilustrasi seperti tadi. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan dari eksperimen sederhana menggunakan pegas dan mobil tadi, yaitu kita bisa melihat bahwa suspensi adalah aplikasi nyata dari pengendalian gelombang. Ia menangkap gelombang yang rusak dan mengubahnya menjadi panas demi menjaga stabilitas untuk kita bisa berjalan di
ke jalan yang tidak bagus ya. Terima kasih, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya Ahmad Ziraska dari kelas A Palembang dengan NIM ujung 173. Saya terima kasih telah menonton. Sekian.